Kita menikmati pribadinya, amin. Mau corona datang, mau apa, Tuhan tetap menjadi Allah yang ajaib untuk setiap kita. Hanya andalkan Dia, percaya terus padanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Allah berbicara atas setiap kita. Mari kita teduh sejenak bersama dengan Tuhan. Ini hari di mana Allah rindu melawat setiap anaknya. Ini hari-hari di mana Allah mau menyatakan pribadinya lebih lagi. Ini harinya Allah rindu kita tinggal di dalamnya, menjadi seperti Daud yang selalu haus dan rindu akan Allah.
suara-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan atas kehidupan kami, biarlah firman-Mu hadir dalam setiap kehidupan kami, biarlah firman-Mu selalu mengarahkan kami, karena kami butuh firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan, dan semua yang ada di ruangan ini Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang selalu yang mengambil andil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Ibu dalam kasih Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Ya, kita buka dalam Alkitab kita dalam Daniel 6 ayat 10 dan 11. Haleluya. Di sini saya bikin 6 ayat 11, tapi sebenarnya 10 dan 11. Mari kita baca. Saya akan baca untuk Bapak Ibu di tempat ini. Demi didengar Daniel bahwa surat itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 hari, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, nanti Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai akhir. Di situ menceritakan bahwa Daniel ini adalah orang yang sangat selalu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan dalam berapa hari? Dalam sehari itu ada 3 kali. Kita juga dalam sehari ada 3 kali. Makan pagi, berdoa untuk makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi saya percaya Bapak Ibu ada doanya yang pribadi kepada Tuhan. Nah, hal ini dilakukan Daniel, Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, karena Daniel adalah cinta kepada Tuhan. Karena Daniel adalah menyayangi atau mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, dia melakukan hal ini kepada Tuhan karena dia tahu siapa Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita masuk dalam perikopnya selanjutnya, ada latar belakang yang perlu kita ketahui tentang Daniel. Kitab Daniel ini ditulis oleh Daniel sendiri. Itu terdapat dalam Daniel 9 ayat 2, Daniel 10 ayat 2. Dan Yesus menyebut tentang Daniel, atau Yesus menyebut tentang tulisan Daniel di Perjanjian Baru. Ada yang disebut di situ, Bapak Ibu Saudaraku. Kitab Daniel ini ditulis pada tahun 530 sebelum Masehi. Daniel ini termasuk golongan nabi besar. Ada ya nabi besar, ada yang nabi kecil. Iya, ada nabi besar, ada nabi kecil. Dan Daniel ini termasuk nabi besar karena dia ada di golongan bangsawan, karena dia ada bekerja di pejabat. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, Daniel ini banyak ada menuliskan tentang kisah-kisahnya yang ada di kerajaan. Nah, sudah dibaca? Next. Daniel adalah orang yang tak tergantikan di kerajaan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab dari Daniel 6 ayat 1 sampai terakhir itu, di situ menjelaskan bahwa ada 120 pejabat yang bekerja di dalam kerajaan. Dan Daniel ini ada di antaranya. Semuanya pernah diganti, cuma Daniel yang tak pernah diganti. Kenapa Daniel tak pernah diganti? Nah, Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, kehidupan Daniel ada 4 raja yang sudah digantikan, tapi Daniel tidak tergantikan pada
rumah saya. Ada apa? Padahal di dalam bekerja di dalam dunia jabatan, Bapak Ibu Saudaraku, tidak gampang. Banyak kritik atau banyak orang yang akan selalu kritik atau nyinyir atau apalagi banyaklah. Tetapi lihat keteguhan hati Daniel. Dia berpegang kepada siapa? Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, Daniel ini paling pinter, 10 kali lipat dari 120 orang. Saya percaya 120 orang ini adalah orang pinter. Tetapi dari pinter-pinternya orang ini, tapi Daniel 10 kali lipat pinternya. Wow, hebat sekali. Saya berharap kita dan anak-anak kita memiliki kecerdasan 10 kali lipat dari dunia ini. Amin. Yang mau katakan amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, Daniel ini memiliki roh yang luar biasa. 4 kali ganti raja, cuma Daniel yang bertahan. Hebatnya Daniel. Kenapa Daniel mendapatkan hal yang spesial, hal yang dahsyat? Kenapa? Karena Daniel melekat dengan Allah. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Karena Daniel melekat dengan Allah. Karena Daniel berdoa terus dengan Tuhan. Karena Daniel bersekutu dengan Allah. Saudaraku dalam kasih Tuhan, kehidupan sehari-hari Daniel, dalam satu hari 3 kali dia berseru kepada Tuhan. Saya tidak tahu sampai berapa jam dia berseru, tapi Alkitab mencatat bahwa 3 kali dalam sehari dia berseru kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa seruannya, tapi dia merasakan hadirat Tuhan. Dia merasakan kerajaan Allah. Dia merasakan sukacita. Dia merasakan kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Daniel selalu berhadapan dengan Tuhan 3 kali dalam satu hari. Dia iadah atau mengangkat tangan menyembah Tuhan. Dia worship, dia memuji Tuhan, diagungkan Tuhan, karena dia tahu Tuhannya besar. Amin. Karena dia tahu Tuhannya besar. Katakan kiri kananmu, Tuhannya Daniel itu besar. Aku punya Tuhannya besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya rasa lagunya pun ada seperti ini kepada Daniel, karena dia punya Tuhan yang besar. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, Daniel, ada undang-undang dibuat untuk menjatuhkan Daniel. Apa ini ya? Nah, dan kedapatan bahwa Daniel itu tidak mengindahkan undang-undang, lalu ada surat menangkap untuk menangkap Daniel. Kenapa? Karena Daniel menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, ada orang yang gak suka sama Daniel. Satu kelompok di dalam pejabat itu, bu, pak, sini. Nah, ini bahasa kita sehari-hari. Dan dia ini nggak bisa digantikan. Kenapa ya? Karena nggak tergantikan. Yuk kita mufakat, musyawarah. Apalagi nggak tahu lah tuh. Mufakat, musyawarah, bergandengan tangan, menjatuhkan Daniel. Apa yang harus kita lakukan? Karena dia punya kecerdasan. Karena dia punya talenta yang hebat, membawa kerajaan ini selalu untung, nggak pernah rugi. Apa yang harus kita lakukan? Ada satu yang mengatakan, kayaknya nggak cocok lah kalau Daniel ini ada di sini.
kita bilang sama raja kita untuk buat patung atau menyembah raja. Wow. Ada permainan cantik tapi busuk di dalamnya. Ada permainan cantik tapi busuk di dalamnya. Mereka datang, mereka serius dengan hal ini untuk membentuk suatu undang-undang. Supaya apa? Supaya Daniel ini jatuh dan tidak ada lagi di muka, dia tidak ada lagi di muka bumi dan tidak ada lagi di kerajaan. Akhirnya undang-undang itu, Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, undang-undang itu disahkan oleh raja. Siapa yang kedapatan menyembah Allah lain selain raja akan dimasukkan ke dalam gua singa. Siapa kedapatan menyembah Allah lain selain raja akan dimasukkan ke dalam gua singa. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, tadi kita baca ayatnya ke-10, didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Dia sudah dengar surat perintah itu dibuat. Pergilah dia ke rumahnya. Akhirnya Daniel pergi ke rumahnya. Apakah Alkitab mengatakan bahwa Daniel pergi ke rumah dengan ciut? Apakah Alkitab mencatatkan bahwa Daniel pergi ke rumah dengan ketakutan? Apakah Alkitab mencatat bahwa Daniel pergi ke rumah dengan gemetar? Tidak. Tapi Alkitab mengatakan pergi dia ke rumah dengan seperti biasanya. Lalu ada bahasa, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti biasa. Dia tidak gemetar, Bapak Ibu. Tapi yang dia lakukan apa? Memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, Daniel mendengar surat itu sudah ada, bahwa kalau nggak menyembah raja, waduh, akan dimasukkan dalam gua singa. Bapak Ibu tahu binatang singa kan? Atau hewan singa kan? Saya lupa cari wajah singa atau gambar kan? Tapi saya ngerti lah, Bapak Ibu sudah tahu singa itu bagaimana. Singa itu bukan kucing, bukan kancing, bukan kelinci, bukan yang imut-imut, atau bukan anjing. Tapi singa itu adalah pemakan daging. Pemakan daging yang dimana singa yang ada di goa itu lapar sekali. Ya, setiap makhluk hidup kalau namanya lapar, ada makanan langsung disantap, tidak memikirkan enak apa tidak enak. Dan ini sudah direncanakan bahwa di goa singa itu ada singa yang lapar. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, Daniel mendengar surat itu sudah hadir. Daniel sudah mendengar surat itu sudah disahkan, atau undang-undang itu sudah disahkan. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Gemetarakah dia? Tidak. Apa yang dilakukan Daniel? Tertekankah dia? Tidak. Apa yang dilakukan Daniel? Berubahkah dia dalam doanya? Tidak. Di Alkitab mencatat 1 hari 3 kali dia tidak berubah dan tidak berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, saya menarik kepada kehidupan kita di tempat ini. Ketika kita mendengar satu undang-undang dalam pribadi kita, atau dalam pengertian kita, atau dalam sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ada surat-surat membuat engkau tertekan, atau WhatsApp membuat engkau takut, atau panggilan-panggilan membuat engkau gemetar. Saya mau katakan, ketika itu, disitulah pribadimu sebenarnya. Apa yang harus melakukan? Apa kita datang kepada Tuhan? Apa kita datang kepada Yesus? Atau kepada
kepada siapa kita datang? Setiap kita manusia pasti mengalami tekanan-tekanan. Secara pribadi saya pernah mengalami tekanan dan istri saya tahu. Saya langsung ngomong sama istri, saya takut. Tolong doakan saya. Dia doakan saya. Apakah masih ada ketakutan? Saya masih ada merasakan ketakutan. Waktu rumah saya nggak ada istri saya, tidak ada anak saya tersungkur di kaki Tuhan, bukan berlutut tapi kayak orang tengkurap. Dan bahasa saya katakan, Tuhan, saya takut. Angkat ketakutanku, Tuhan. Ketika itu Bapak Ibu Saudara, apakah rasa takut itu sudah diangkat? Belum. Saya bersama anak nonton Superbook di mana Daud melawan Goliat. Di situ inspirasi itu, ilustrasi itu, dan kenyataan itu berbicara kepada saya bahwa ada Tuhan yang besar akan membawa kita kemenangan. Saya nonton kartun nangis Bapak Ibu. Nonton Superbook saya tonton sama anak saya. Hebat ya Pi? Ya. Ketika dia bilang hebat itu sesuatu yang ada bahasa mengatakan Tuhan itu hebat. Waduh, saya makin gairah Bapak Ibu. Saya merasakan ketakutan saya diangkat Tuhan. Dan saya merasakan ada Tuhan yang memegang tangan saya. Dan saya merasakan ada Tuhan yang melakukan perkara yang ajaib dalam hidup saya. Saya katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, hatiku aman hari ini. Saya jujur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, hatiku sekarang sudah aman hari ini. Saya mendengar kabar A, kabar B tentang yang sama, saya tenang. Karena apa? Karena saya menyerahkan itu sama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pejabat atau PDP, PDM, pendeta itu juga manusia, mengalami namanya ketakutan yang sama seperti manusia. Bukan berarti wah Bapak udah PDP nggak mengalami takut lagi ya. Ya enggak, tetap mengalami hal yang sama. Tetap mengalami yang sama Bapak. Dan Daniel ini tidak merasakan ketakutan karena dia ada kepada Tuhan. Amin. Karena dia ada melekat kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan kiri kananmu, engkau punya Tuhan yang besar. Katakan sampingnya lagi, ya. Karena dekat dengan Allah, maka kuasanya dinyatakan atas kita. Amin. Karena dekat dengan Allah, maka kuasanya dinyatakan atas kita. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, bagaimana Daniel menghadapi tekanan? Yang pertama, dia tenang. Mari kita buka dalam 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat 7. Saya akan baca untuk kita semua. Segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Segala sesuatu sudah dekat. Jadi kuasai dirimu dan tenang supaya engkau bisa berdoa. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, sikap anak Tuhan ketika dia mengalami satu masalah atau tekanan, dia harus kuasai diri supaya tenang. Betul? Iya. Saya percaya para psikologi juga akan mengatakan seperti ini. Saya percaya para psikiater juga akan mengatakan ini. Tapi mereka pakai plus obat.
Tapi tidak, hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan tenang dan tanpa obat. Obatnya adalah kita. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, ketika kita sudah tenang menghadapi suatu masalah atau kita mendengar suatu masalah, disitulah kita berani berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagunkan Tuhan. Dan dia mempunyai sikap yang tenang karena dia mengenal Allah yang dia sembah, karena dia mengenal siapa yang dia puji, karena dia mengenal siapa yang dia agungkan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu datang di tempat ini karena engkau mengenal Tuhan yang kau sembah. Bapak Ibu datang di tempat ini karena engkau mengenal siapa yang kau puji. Karena apa? Karena kita semua merasakan kemenangan-kemenangan yang diberikan Tuhan. Amin. Siapa yang merasakan mendapat kemenangan dari Tuhan, katakan amin. Iya. Itu bicara sepakat bahwa kita hadir di tempat ini menikmati kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Mungkin kita dalam hari-hari menghadapi tekanan, ada gejolak-gejolak dalam perasaan dan pikiran berantem. Gimana lagi tuh Pak? Perasaan dan pikiran berantem. Kadang perasaan kita mengatakan udahlah tenang aja. Kadang pikiran kita bergejolak. Kadang karena pikiran kita sudah tenang, hati kita bergejolak. Itu biasa. Maka daripada itu Daud berbicara kepada dirinya, hai jiwaku, hai rohku, mengapa tertekan? Pujilah Tuhan. Tuhan, saudaraku dalam kasih Tuhan, ada bahasa yang mengatakan pujilah Tuhan dalam ketekananmu, pujilah Tuhan dalam masalahmu, pujilah Tuhan dalam setiap pribadi yang engkau ada. Kadang-kala iya ya kita selalu ngomong yang di belakang dalam arti masa lalu kita, itu tidak akan membuat kita maju, tetapi kita akan bisa maju kalau kita punya star yang pas dan yang kita dapat lakukan. Itulah kau, dulu. Kadang-kadang memang betul kita boleh dengar, tapi jangan kita selalu terlena yang di belakang. Maju terus. Tuhan, kalau kita sudah minta ampun sama Tuhan, kalau kita sudah ngaku sama Tuhan dosa kita, Tuhan juga akan lupakan dosa kita. Mengampuni dan melupakan, itulah yang engkau lakukan supaya bukan mengampuni dan melupakan. Tuhan itu melupakan kesalahan kita kalau kita minta ampun sama Tuhan, kalau kita jujur kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah minta ampun sama Tuhan dan tidak pernah jujur sama Tuhan, Tuhan masih ingatkan, dosa. Maka kita punya Tuhan yang adil. Semerah apapun dosa kita, sepekat apapun merahnya, tapi kalau engkau dan saya minta ampun dan jujur kepada Tuhan, maka itu disucikan seperti kapas. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita punya kuasa untuk melakukan hal seperti ini. Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua adalah, saya baca lagi, iblis itu sangat senang. Iblis itu sangat senang sekali ketika anak Tuhan mengalami tekanan, panik, gelisah, kacau, dan iblis cepat masuk dalam pikiran manusia. Ya, cepat dia. Wah, ini bagianku. Saya akan hancurkan kepercayaan kepada Tuhan. Itulah kan, ngapainlah kau ke gereja? Tak ada selesai masalah kau. Kayak ini juga. Itulah kan, tiap hari kau kasih dorong-dorong. Banyak lagi masalah kau. Udah ku bilang. Pemikiran-pemikiran itu akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita masih mengikuti pemikiran itu. Setan paling senang, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Ketika kita lengah, ketika apa Bapak Ibu? Lengah.
lengah, bingung, kacau, atau apapun, lengah, maka dia siap menerkam. Apa yang diterkam? Pikiranmu. Apa yang diterkam? Cara kau percaya kepada Tuhan, dia terkam. Benar gak sih kamu percaya sama Tuhan? Dia terkam. Firman yang hadir, yang pernah kita dengar, yang bertumbuh di hati kita, ketika kita tidak buahi, lalu kita lengah, lalu kita ragu akan firman Tuhan, dia cepat terkam. Supaya apa? Supaya kita jatuh. Kalau kita jatuh, dia senang. Happy ya, happy ya, kata lanjut. Dia senang. Kalau kita sudah jatuh, dia senang. Jatuh juga dia. Siapa lagi? Hati-hati dengan pemikiran kita. Kadang-kala ketika kita punya masalah, pemikiran ini selalu di depan, betul? Perasaan ini juga selalu di depan. Bagaimana untuk menyelesaikan, Kadang-kala ketika kita sudah berani untuk menyelesaikan, ada rasa capek, ada rasa tidak tahu. Tapi harus kita ketahui, ada firman Tuhan yang mengatakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan berikan kelegaan kepada kita. Buat jemaat di tempat ini saya katakan, Tuhan akan berikan kelegaan kepada kita. Dan buat jemaat di rumah-rumah saya katakan, Tuhan akan berikan kelegaan kepada engkau di rumah. Tuhan akan berikan kelegaan ketika kau datang berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan peduli atas kita. Dia sayang kepada kita dan tidak pernah berpaling mukanya. Ada 100 domba, yang satu hilang, dia cari, dia jatuh. Tuhan sangat sayang. Ibaratnya gembala mencari domba itu. Kadang-kala kita selalu, memang betul kita suka mengakui dosa kita kepada Tuhan, tapi saya katakan Tuhan sudah ampuni. Tuhan, karena dosaku beginilah semuanya. Tuhan, karena dosaku beginilah semua. Ya, karena kau sudah mengampuni, kalau ngomong sama Tuhan, saya percaya Tuhan mengampuni. Dan melangkahlah sesuai dengan arahan Tuhan. Dan jangan lakukan dosa lagi. Ingat Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, supaya ide, pikiran, dan ini maksudnya setannya, supaya ide si iblis itu dan pikirannya masuk untuk menjatuhkan atau untuk mematikan kehidupan kita. Itu masuk Bapak Ibu. Ide-idenya dimasukkan supaya kita jatuh, supaya kita tidak berharap kepada Tuhan, lalu kita lari dari hadapan Tuhan, dan setelah lari dari hadapan Tuhan kita menyembah Allah yang lain. Tapi kita diingatkan bahwa ketika kita dalam tekanan, kita harus tenang. Kita harus apa Bapak Ibu? Hadapi dengan memuji Tuhan, hadapi dengan mengagungkan Tuhan. Selanjutnya, Daniel percaya akan kuasa Tuhan. Dampak dari memuji Tuhan dalam satu hari 3 kali itu mempengaruhi seluruh kehidupan Daniel. Kalau sudah mempengaruhi kehidupan Daniel, itu juga berbicara bagaimana kerajaan Allah hadir dalam diri Daniel. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, kalau kita selalu ada dalam satu hari 3 kali datang kepada Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, kita ini menjadi penasehat yang dipakai Tuhan untuk dunia ini. Saya percaya Bapak Ibu akan dipakai Tuhan untuk melakukan perubahan yang ada di dunia ini. Kalau Bapak Ibu dan saya dalam satu hari 3 kali memuji Tuhan, saya percaya pemikiran-pemikiran, ide-ide yang dari surga bisa kita hadirkan di dunia ini. Amin. Saya percaya Bapak Ibu akan dipakai dengan luar biasa. Ada hikmat, ada pengertian,
ada sesuatu yang hadir dalam diri kita, walaupun gini-gini, tapi kita dipakai Tuhan. Amin. Bapak Ibu percaya nggak kalau Bapak Ibu dipakai Tuhan untuk menyembuhkan? Oh, percaya. Amin. Bapak Ibu percaya nggak kalau Bapak Ibu hadir ketika ada orang bermasalah, engkau hadir menjadi obat bagi mereka? Oh, percaya. Bapak Ibu harus percaya bahwa kita ini adalah imamat rajani. Kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya. Daniel percaya akan kuasa Tuhan. Karena Daniel percaya akan kuasa Tuhan, maka dia tidak gemetar untuk menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa, walaupun dia dimasukkan dalam gua singa. Berserah kepada Tuhan, bukan melawan. Serahkan. Daniel apakah dia melawan ketika ditangkap? Saya akan baca untuk kita Daniel 17. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkanlah pada lutut gua itu. Lalu raja mengecap, tunggu. Ini belum ke situ. Sesudah itu raja memberi berita. Ini sudah berbicara bahwa dia sudah masuk dalam. Nah, saya bicara bahwa Daniel ini masuk dalam gua singa. Kedapatan Daniel, ditarik dia, tapi dia tidak melawan. Apa sih? Tidak. Kedapatan Daniel. Lalu Daniel dicampakkan ke dalam gua singa. Bapak Ibu Saudaraku, di sini menarik kita lihat. Seharusnya singa langsung menerkam Daniel. Tetapi apa yang terjadi? Singa aja tahu kalau orang yang masuk dalam hadirat Tuhan, dia nggak berani nerkam Bapak Ibu. Singa aja tahu, Bapak Ibu. Singa aja tahu. Tuhan perintahkan Daniel. Tuhan perintahkan singa. Malamnya jadi bantal. Tidur di situ. Peluk-pelukan sama singa. Mungkin Daniel memuji Tuhan lagi, Tuhan terima kasih Tuhan buat singa ini Tuhan, kumisnya nggak dicukur-cukur atau apalah cerita lah gitu ya, disayang-sayang gitu. Yang kontra sama Daniel sudah pesta, udah minum anggur mungkin, wah Daniel mati, nggak ada lagi dia, syukurlah kan. Mereka pesta, mungkin dugem, ceritalah begitu, apalah itu. Mereka bahagia, ucapan syukur, segala puji syukur gitu kan. Mereka mau apalah gitu, mereka senang dengan Daniel yang terjadi bahwa dia sudah masuk dalam gua singa. Besoknya raja ini kan sayang banget sama Daniel. Aduh, Daniel masuk gua singa lagi. Udah matilah. Gimana ini? Di dalam pasal itu raja tuh menunggu hari esok. Mau lihat singanya kenyang, atau mau lihat apakah ada tangan atau jari yang tersisa atau apalah itu. Bapak Ibu, raja itu besoknya, sudah esok hari pagi-pagi dia pergi. Dia panggil nama siapa? Daniel. Dia tahu Daniel itu sudah mati di pikiran dia, dugaan dia. Dia panggil nama Daniel. Daniel. Tahu? Daniel nyahu. Iya raja. Di situ terkejut raja. Wow, dia masih hidup. Hebat. Dia makin dipakai Tuhan dan dia makin dipakai kerajaan. Orang banyak memusnahkan dia,
tapi dia dipakai dalam kerajaan. Haleluya. Siapa yang menjatuhkan Daniel? Siapa yang bikin titah itu? Itulah menggantikan Daniel masuk ke dalam gua singa. Lihat ganasnya singa itu, dia makan seenak-enaknya, dan Daniel masih dipakai dalam kerajaan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, engkau punya Tuhan Yesus, saya dan Bapak Ibu punya Tuhan Yesus. Tekanan, bingungan, apapun namanya membuat kita mau jauh dari membuat kita jatuh. Tapi saya mau katakan Tuhan lebih besar dari segalanya. Amin. Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupannya. Mari saya undang pemain musik, pemain singer masuk ke depan. Kita memuji Tuhan, kita agungkan Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita sembah Tuhan. Dengan cara sembahlah Tuhan, engkau menyanyi kepada Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Sembah Dia seperti Daniel menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang
kami mengajak saudara-saudari sekalian untuk memasuki menara doa yang akan dibuka mulai hari Senin sampai hari Jumat, mulai jam 10 pagi hingga jam 7 malam di ruang doa lantai 3 GBI TBK. Saudara-saudari sekalian bisa memilih sendiri waktu untuk memasuki menara doa. Dan kami juga menyediakan buku absen di menara doa. Bagi setiap saudara-saudari yang memasuki menara doa, mohon mencatat namanya, waktu dan tanggal. Bila dalam berdoa ini Anda mendapatkan rema, bisa juga dicatat di dalam buku absen. Dan pada hari Kamis ada doa terobosan mulai jam 7 malam. Doa terobosan akan diadakan di ruang doa lantai 1 GBI TBK dan juga siaran langsung melalui Instagram GBI TBK. Dan pada hari Sabtu ada doa puasa mulai jam 10 pagi. Doa puasa akan diadakan di ruang doa lantai 1 GBI TBK dan juga siaran langsung melalui Instagram GBI TBK. Dan jangan ketinggalan dengan video renungan pagi dan malam melalui YouTube channel GBI Tanjung Balai setiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 7 pagi dan 7 malam. Dan kami juga menyediakan audio doa syafaat setiap hari pukul 8 malam melalui WhatsApp grup Jemaat GBI TBK. Dan jangan lupa pada hari Minggu ada ibadah raya. Oleh karena kita telah memasuki era new normal di mana untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19, kami membatasi jumlah jemaat yang mengikuti ibadah. Oleh karena itu, kami meminta jemaat sekalian untuk tetap menghadiri ibadah pada jam seperti ini yang telah ditentukan. Bila jemaat sekalian ketinggalan dengan jam ibadah saat ini, mohon mengikuti ibadah online melalui YouTube channel GBI Tanjung Balai yang akan ditayangkan pada hari Minggu jam 6 sore. Dan untuk sementara ini, sekolah minggu masih ditiadakan. Kami mengajak anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari Minggu jam 6:45 melalui YouTube channel Superbook Indonesia. Saat ini kami sedang menyusun data jemaat GBI TBK. Kami meminta setiap jemaat GBI TBK untuk mengisi formulir data jemaat. Bila Anda belum mendapatkan formulir tersebut, silakan hubungi bagian sekretariat GBI TBK. Selain itu, kami juga meminta foto perorangan setiap anggota keluarga Anda. Silakan kirimkan foto Anda masing-masing kepada Saudara Amos di nomor HP 0813 6422 5750. Cara pengambilan foto telah tertera di dalam formulir data jemaat. Selanjutnya, telah dibuka pendaftaran pembelajaran KOM 100 untuk tahun pelajaran yang baru. Bagi anak-anak yang baru menerima baptisan, diwajibkan untuk ikut. Dan bagi setiap saudara-saudari yang belum pernah mengikuti pembelajaran KOM 100, kami mengimbau untuk bisa ambil bagian. Biarlah kita belajar untuk mengenal lebih dalam Tuhan Yesus dan keselamatan yang telah kita terima daripadanya. Informasi khusus bagi jemaat GBI Mandarin Puakang, bagi jemaat yang mengikuti KOM 200 Angkatan Kedua, kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu ini di hari Senin dan hari Rabu jam 7 malam secara online.
mengucap syukur Bapa, Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Biar kami terus mencari wajah-Mu Tuhan. Bagi Daniel Tuhan yang terus melekat kepada Engkau Bapa. Terus Tuhan Kau taruh hati-Mu di hati kami Tuhan, di pikiran kami Tuhan Yesus. Hingga kami punya hati yang haus dan lapar akan Engkau Bapa. Terima kasih untuk firman yang kami dengar pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Pak Ruben Tuhan. Harapan yang dahsyat terus turun, terus Kau berikan bagi hamba-Mu. Berkati istri, berkati anaknya, berkati pelayanannya Bapa. Tanda-tanda heran akan menyertainya kemanapun ia berangkat. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir di pagi hari ini Bapa. Mereka Tuhan mengalami berbeban berat Tuhan. Engkaulah yang menjadi penghiburan. Engkau memberikan jalan keluar untuk setiap masalah dan pergumulan yang dihadapi jemaat Tuhan. Bapa, biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan terus melimpah-limpah atas jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang tidak punya pekerjaan Tuhan, Engkau buka jalan. Engkau yang membuka jalan sehingga mereka mendapat pekerjaan Tuhan. Dan biarlah lewat pekerjaan yang mereka miliki nama Tuhan dipermuliakan. Mereka yang sakit, mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada kekuatan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak dapat kami lakukan. Bapa, terima kasih Tuhan. Serahkan Tuhan jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan akan bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Bapa, biarlah bangsa ini terus berseru-seru Tuhan kepada-Mu. Terus mereka kami berteriak Tuhan, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Maka Engkau dari surga mendengar, Engkau menjawab, Engkau memulihkan setiap keadaan bangsa kami. Tuhan, ampuni bangsa kami kalau kami menyakiti hati Engkau Tuhan, ampuni Tuhan. Dan biarlah Tuhan turunlah damai sejahtera-Mu atas bangsa Indonesia. Segala yang sakit Tuhan sembuh di dalam nama Yesus. Penyakit COVID-19 sembuh, dilenyapkan di dalam nama Yesus. Semua yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hebat Tuhan. Terima kasih Bapa, diserahkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Memberkati Tuhan, pemerintahannya, memberkati Presiden Tuhan, menjadi pemimpin atas bangsa ini Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, Kau turunkan atas pemimpin bangsa ini Tuhan, sehingga pemimpin bangsa ini melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga akan kota kami Tanjung Balai Karimun. Shalom Tanjung Balai Karimun, diberkatilah Tanjung Balai Karimun. Pintu-pintu gerbangnya diberkati di dalam nama Yesus. Kami perkatakan Karimun menjadi zona hijau terus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang terus berjaga-jaga atas kota kami, atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawa berkat ini. Sama-sama kita katakan, amin. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku,